Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Change Management, di mana pada soal UTS ini ada 5 pertanyaan atau 5 soal. Yang pertama yaitu berikut ini merupakan macam-macam perubahan. A. Perubahan tidak berencana. B. Perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Macam-macam perubahan-perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang terjadi begitu saja karena lingkungan yang mempengaruhi dan mulanya tidak memiliki tujuan yang terencana. Lalu B. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan atau yang mempunyai tujuan. Sasaran perubahan yang direncanakan adalah untuk mempertahankan organisasi tersebut agar tetap seperti sekarang ini dan dapat hidup terus. Perubahan yang direncanakan biasanya terbatasi pada masalah struktural. Jenis perubahan bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Lalu nomor 2, sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Haynes pada tahun 2005 mengatakan terdapat beberapa fase yang dapat ditempuh dalam melakukan manajemen perubahan, yaitu fase A, positioning value atau menentukan posisi strategis. Lalu 2, fase B, measures goal atau mengukur tujuan. 3, fase C, assessment strategi atau strategi assessment. 4, fase D, action level atau aktivitas perubahan. 5, fase E, environment scan atau identifikasi lingkungan eksternal. Lalu nomor 3, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Ciri-ciri organisasi yang mewujudkan perusahaan yang mempunyai tujuan yang sama, saling bekerja sama, berbagi tujuan yang efektif, menawarkan peluang pelatihan, moral karyawan yang tinggi, kepemimpinan yang kuat, menangani kinerja yang buruk, memahami risiko, beradaptasi dengan peluang dan perubahan, struktur jelas ditetapkan, kebijakan organisasi, mempunyai anggota yang jelas. Lalu nomor 4, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah budaya organisasi? Cara mengubah budaya organisasi diantaranya adalah mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan berpengaruh pada organisasi di masa mendatang. Lalu menentukan implikasi dari tren tersebut. Lalu melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi serta memperbaiki sampai menjadi kenyataan yang singkat kuat. Melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair, yang melepaskan energi dan semangat orang. Lalu menantang hal yang biasa dilakukan dan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi. Meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan akan datang, dan hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Lalu berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Lalu membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi, sehingga hanya terdapat satu pemimpin dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Lalu yang nomor 5, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Pertama, sosialisasi. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam memulai perubahan adalah melakukan sosialisasi ke semua stakeholder yang melaksanakan dan mereka yang akan terdampak oleh perubahan. Kita perlu menjelaskan hal mendasar tentang perubahan termasuk alasan mengapa kita harus berubah. B. Lalu pemahaman. Melalui sosialisasi, semua orang diharapkan memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Lalu komitmen. Setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman, seluruh anggota organisasi diminta untuk memiliki komitmen agar perubahan dapat terwujud. D. Implementasi. Implementasi merupakan poin terpenting agar perubahan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana organisasi. Lalu D. Komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan komunikasi yang efektif dan intens untuk memastikan jalannya perubahan. Lalu E. Evaluasi. Tindak lanjut berupa evaluasi atau audit dilakukan sebagai langkah pengawalan agar perubahan yang terjadi sesuai dengan diharapkan dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi. Demikianlah jawaban dari 5 soal UTS tersebut. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.